Perkenalkan, nama saya Aniata Triastuti dengan NIM 080 dari kelas B2C kelompok 1 akan melakukan praktikum acara 3 mengenai anatomi ternak unggas. Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui organ eksterior dan pelindung pada ternak unggas, mengetahui organ respirasi, pencernaan, reproduksi, ekskresi, serta penyakit yang sering menyerang pada ternak unggas. Organ eksterior ayam terdiri dari bagian kepala, leher, paruh, jengger, cuping, dan pial. Lalu bagian depan terdiri dari dada dan sayap. Sedangkan bagian belakang ada punggung, perut, ekor, paha, betis, dan cakar. Organ pelindung ayam yaitu kulit dan bulu. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh temperatur lingkungan, masuknya mikroorganisme, dan respirator rangsangan. Lalu ada bulu yang berfungsi sebagai isolator, melindungi tubuh dari gesekan, sarana terbang, respirator dari luar, serta perhiasan untuk memikat lawan jenis.
dari hidung, lalu masuk ke laring akan ada katup yang membuka dan menutup. Kemudian dari situ akan ke trakea. Dari trakea akan terjadi jalannya udara dari hidung ke paru-paru. Lalu ada bronkus. Di bronkus ini ada percabangan yang dinamakan bronkeolus. Setelah ke bronkeolus akan masuk ke alveolus. Di alveolus ini terjadi pertukaran O2 dan CO2. Lalu paru-paru kanan ada 3 gelambir dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Organ pencernaan pada ayam. Ayam memakan pakan dari mulut, kemudian akan ke eksofagus, lalu akan masuk ke tenggolok atau crop, kemudian akan masuk ke ventriculus atau gizzard atau ampela, kemudian akan masuk ke usus halus. Di usus halus melalui berbagai banyak proses. Setelah itu akan ada percabangan usus atau namanya sekum. Lalu setelah itu akan masuk ke usus besar, lalu ke kloaka. Lalu ada organ reproduksi jantan. Di sini ada sepasang testis, lalu ada epididymis, ada vas deferens yang menempel, dan selanjutnya akan ada kloaka. Selanjutnya adalah organ reproduksi betina ayam. Organ reproduksi betina pada ayam yang pertama adalah ovarium. Ovarium merupakan tempat diproduksinya ovum. Selanjutnya terdapat oviduct yang merupakan saluran panjang dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Setelah oviduct, maka terdapat uterus. Setelah bagian uterus, maka terdapat vagina dan kloaka. Kloaka sendiri merupakan jalan keluarnya telur. Sistem ekskresi pada ayam. Di ekskresi ada sepasang ginjal yang melekat yang berwarna merah. Lalu ada ureter yang juga merekat sebagai jalannya urin. Karena ayam tidak mempunyai kantong urin, maka akan langsung keluar melewati kloaka pada bagian urodeum. Lalu ada penyakit yang sering menyerang pada unggas. Penyakit yang menyerang pada unggas disebabkan oleh 4, yaitu dari virus, bakteri, parasit, serta jamur. Yang pertama adalah CRD atau Chronic Respiratory Disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang organ pernafasan karena adanya amonia yang meningkat. Gejala dari penyakit ini adalah infeksi pada kelopak mata, trakea, dan keluar lendir dari hidung serta mata. Diobati dengan cara manajemen liter dan sirkulasi udara yang baik.
Yang kedua adalah ND atau Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang organ pencernaan, pernafasan, dan syaraf. Sehingga penyakit ini dapat meningkatkan mortalitas peternakan. Gejala dari penyakit ini adalah adanya pembengkakan mata, pendarahan sekabasil, dan bintik merah pada proventriculus. Penyakit ini dapat dikurangi dengan vaksin NDB pada umur 0-1 minggu dan biosecurity serta sanitasi. Yang ketiga adalah IBD atau infection bursal disease atau gumboro yang disebabkan oleh famili Biraviridae. Ayam akan mulai lemas, sayap menggantung, dan diare. Dapat diobati dengan vaksin, vitamin, dan multivitamin, serta antibiotik. Yang terakhir adalah influenza yang disebabkan oleh influenza tipe A yang dapat diketahui gejalanya dari jengger dan pial berwarna ungu serta ngorok. Penyakit ini dapat diobati dengan vitamin dan antibiotik. Lalu, organ yang sering diserang penyakit adalah pencernaan dan pernafasan. Di organ pencernaan, penyakit yang sering menyerang adalah ND dan IBD, serta organ pernafasan yaitu HI, ND, serta CRD. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.